Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan dari Teknik Komputer kelas D. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat aplikasi berbasis web yang telah saya buat sebelumnya. Aplikasi antrian sederhana seperti ini. Adapun metodenya seperti ini. Yang pertama itu kita buat folder seperti project UAS yang di dalamnya ada data folder CSS, JS dan ada file index.php. Yang paling pertama yang saya lakukan untuk membuat aplikasi berbasis web ini yaitu membuat database-nya terlebih dahulu dengan nama database DB latihan. Lalu di dalamnya ada tabel pengantri yang terdiri dari ID, nomor ID, nama, alamat, dan detail. Lalu ada itu. Lalu saya buat koneksi database-nya. Nanti aplikasi ini setelah menginput data maka akan dapat disimpan di dalam database yang telah dibuat. Ada string server dari MySQL-nya, lalu ada string user dengan nama root, lalu ada pass, kita isi kosong saja karena database-nya tidak memiliki password. Lalu ada string database dengan nama DB latihan. Lalu kita buat string koneksi sama dengan MySQL connect ke server user, pass, dan database. Atau jika ordine MySQLi error string koneksi. Setelah membuat koneksi dengan database-nya selanjutnya kita buat kerangka dari HTML-nya. Lalu kita beri judul di sini dengan judul aplikasi berbasis web. Lalu kita masukkan file CSS bootstrap-nya ini karena kita akan menggunakan bootstrap untuk file kartnya, untuk form kartnya seperti yang ini. Lalu setelah itu kita buat class container, lalu di dalam body HTML-nya kita masukkan A1 aplikasi antrian sederhana, lalu di bawahnya Podisan, lalu seterusnya seperti ini. Lalu setelah itu kita buat card form-nya yang saya ambil dari Bootstrap dan saya ambil dari sini Bootstrap.
Lalu setelah itu saya edit untuk seperti yang saya inginkan. Lalu kelas card headernya saya beri warna background hitam dengan tulisan putih, lalu saya kasih nama for input data pengantri seperti ini. Lalu saya bikin kelas for grupnya dengan bagian-bagian ada nomor identitas, nama, alamat, dan detail kunjungan. Lalu setelah itu saya bikin butonnya untuk submit dengan tipe submit. Lalu saya bikin warnanya agak berwarna hijau seperti ini, dan saya kasih nama B simpan, lalu berikan nama di butonnya simpan. Lalu ada juga tombol atau buton untuk tombol kosongkan dengan tipe reset, dan saya beri warna merah dengan nama di reset. Lalu tutup dengan top div-nya. Lalu setelah itu ini untuk fitur pencahayanya. Lalu setelah itu bagian fitur daftar tunggunya yang di bawah ini. Saya beri warna merah atau background danger, lalu dengan teks warna putih. Lalu buat kelas card bodinya. Lalu buat tabelnya seperti ini, tabel dengan kolom-kolom nomor, lalu ada nomor identitas, lalu ada nama, kolom nama, lalu kolom alamat, lalu detail kunjungan, dan terakhir aksi. Seperti ini kolom-kolomnya. Lalu setelah itu buat string nomor 1, lalu string tampil, yang dihubungkan di sini. Lalu saya buat string tampil sama dengan MySQL add query. Lalu di dalamnya ada string koneksi, select from pengantri atau tabel pengantri, order by ID, lalu ada perulangan while yang di dalamnya ada string data sama dengan image query fetch array, lalu string tampil.
Lalu setelah itu kita membuat tab TRR. Di dalamnya itu ada tab TD yang digunakan untuk membuat sel atau kolom di setiap baris pada tabel. Lalu ada string nomor plus maksudnya yaitu apabila kita menyimpan data maka nomor yang sama dengan 1 ini akan bertambah 1 apabila kita menyimpan data yang baru. Lalu ada tab td sama dengan string data nomor i, lalu ada string data dalam kurung nama, lalu ada alamat detail yang digunakan untuk apabila kita menyimpan data pada setiap tabel di sini maka akan disimpan di dalam tabel daftar tunggu sesuai dengan masing-masing kolom yang telah diisi di sini. Lalu setelah itu ada tab A, href, href yang digunakan untuk menyertakan beberapa entitas eksternal seperti gambar, file CSS, file PHP atau file HTML dan sebagainya. href sama dengan indeks PHP, lalu ada hal sama dengan halaman sama dengan edit dan ID, lalu ada sama dengan string data ID, lalu saya berikan kelas btn warning untuk membuat warnanya menjadi warna agar tombol editnya nanti berwarna kuning seperti ini. Lalu ada di bawahnya ada tombol hapus, yang saya beri warna merah btn danger. Lalu setelah itu ada end while untuk sebagai penutup perubahan while. Lalu tab div ini merupakan akhir dari tabel. Lalu ada di bawahnya ada script tipe sama dengan teks atau JavaScript, lalu ada src sama dengan js bootstrap min js untuk menampilkan file bootstrap min js ini. Lalu ada if set. Fungsi set di sini adalah untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah diatur atau belum. Fungsi set akan menghasilkan nilai true jika sebuah variabel telah didefinisikan dan false jika atau bernilai salah jika variabel tersebut belum dimuat di dalam database. Lalu get hal sama dengan edit, lalu ada string edit sama dengan mysqli query yang di dalamnya ada string koneksi update untuk update tabel pengantri set dengan
kolom yang ada di dalam tabel kontrik. Lalu jika edit sukses, maka Peco ini merupakan fungsi untuk menampilkan teks ke layar. Jika edit sukses, maka yang tampil adalah edit data sukses. Jika bermasalah, maka yang tampil adalah edit data gagal. Lalu shortcode pada bagian baris 41 sampai 43 ini merupakan shortcode untuk data yang akan disimpan baru. Kodenya hampir sama dengan yang kode untuk edit ini. Lalu ada pengujian jika tombol edit atau hapus diklik. Lalu jika tombol edit diklik, maka data akan ditampilkan di sini. Lalu jika data ditemukan, maka akan ditampung ke dalam variabel. Maksudnya string data name akan ditampung di dalam variabel nomor i, lalu ada data nama di variabel nama, lalu ada data alamat di variabel alamat, lalu ada data detail untuk variabel detail. Lalu jika tombol hapus diklik, maka kode programnya akan seperti ini. Ada string hapus sama dengan sekian menggunakan delete from, tabel entry, lalu memilih kolom ID, lalu jika hapus berhasil, maka akan muncul hapus data sukses. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.